Luka yang tersembunyi. Tidak semua masalah datang dari dosa. Ada yang lahir dari luka yang tak pernah disembuhkan. Tidak semua luka terlihat, ada luka yang tersembunyi rapi di balik iman, pelayanan, dan kesalehan. Luka-luka seperti inilah yang seringkali paling berbahaya, karena tidak pernah dibawa ke hadapan Tuhan untuk dipulihkan. Alkitab jujur menunjukkan bahwa orang-orang besar dalam iman pun tidak kebal terhadap luka batin. Abraham taat membawa Ishak ke Mesbah. Secara iman ia lulus, tetapi Alkitab mencatat keheningan setelah peristiwa itu. Tidak ada kisah Abraham kembali membangun relasi dengan Ishak. Ketaatan yang mahal itu meninggalkan jarak emosional yang tidak pernah dipulihkan. Ternyata, iman yang besar pun bisa menyisakan luka jika tidak disertai pemulihan hati. Elia adalah nabi yang berani menghadapi ratusan nabi Baal, tetapi lari ketakutan saat Izebel mengancam nyawanya. Ketakutan itu bukan muncul tiba-tiba. Ada trauma yang belum dibereskan, darah yang tertumpah, tekanan rohani yang terlalu besar, dan jiwa yang lelah. Kemenangan besar tidak otomatis menyembuhkan batin yang terluka. Ahitofel menyimpan dendam selama 10 tahun. Luka karena kehormatan keluarganya dihancurkan, tidak pernah ia bawa ke hadapan Tuhan. Ia memilih menyimpannya dengan rapi, sampai akhirnya luka itu membusuk dan menghancurkan dirinya sendiri. Luka yang tidak disembuhkan selalu berubah menjadi racun. Paulus mengajarkan kasih karunia dengan sangat dalam, tetapi pergumulannya paling berat justru ada di dalam dirinya sendiri. Masa lalu sebagai penganiaya jemaat menjadi bayangan yang sulit ia ampuni. Bahkan, rasul besar pun harus belajar menerima pengampunan Tuhan secara pribadi. Kisah-kisah di Alkitab ini mengingatkan kita. Luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan tidak akan sembuh dengan sendirinya. Meski waktu berlalu dan pelayanan berjalan, Tuhan tidak hanya rindu ketaatan, keberanian, atau pengajaran yang benar. Ia juga rindu menyentuh bagian hati yang paling tersembunyi. Hari ini, Tuhan tidak hanya menanyakan ketaatanmu, tetapi juga keadaan hatimu. Jangan sembunyikan luka di balik kerohanian, datanglah apa adanya. Karena Tuhan bukan hanya ingin memakai hidupmu, Ia juga rindu menyembuhkanmu. Jadi jangan hanya membawa imanmu kepada Tuhan, bawalah juga lukamu, karena di sanalah pemulihan sejati dimulai. Amin.